Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di kelas coding Pelita Bangsa bersama saya Satria Wiguna. Kali ini kita akan membuat aplikasi data mahasiswa menggunakan bahasa pemrograman PHP. Pada video kali ini kita akan fokus untuk membuat form login di mana username dan passwordnya kita ambil dari tabel yang ada di dalam database MySQL. Pertama-tama kita jalankan dulu aplikasi XAMPP-nya. Kita start Apache dan start MySQL. Kemudian kita klik admin di MySQL untuk masuk ke dashboard MySQL-nya. Kemudian kita create database dengan nama DB Campus. Klik create. Kemudian tabel name-nya kita beri nama tb_password login. Number of kolomnya 2, create. Kemudian di sini kita isikan username, tipenya varchar, kemudian lengthnya 25. Kemudian di bawahnya kita ketikkan password, kemudian varchar dan lengthnya 25 juga. Di sini sudah ada username dan password. Kemudian kita kemudian kita klik SQL. Kita hapus dulu, kita ketikkan insert into tb_password value dalam kurung petik koma petik kita isikan admin dan 1 ketika. Kemudian kita klik go. Selanjutnya kita buka aplikasi Visual Studio Code. Kita klik file, open folder. Kita arahkan ke drive C, XAMPP, kemudian htdocs. Kita create new folder, data mahasiswa, kemudian klik select folder. Kemudian kita create new file, kita beri nama index.php. Kemudian kita masukkan tag HTML, tanda seru, tab. Jangan lupa save ya, klik Ctrl S. Kemudian di bagian title kita ketikkan halaman login. Kemudian kita membuat div dengan kelas login strip container. Kemudian di sini kita lanjutkan dengan ketik form, actionnya sama dengan di petik 2 ini kita masukkan check login.php karena kita nanti akan membuat file check login.php nya. Kemudian metodenya post. Kemudian di dalam form ini kita masukkan H2 yang isinya silahkan login. Kemudian kita masukkan label. For-nya ini kita masukkan username. Terus teksnya ini kita ketikkan pula username titik 2. Kemudian kita ketik lagi input. Type-nya itu teks, terus name-nya itu username. Jangan lupa kita ketikkan juga required. Kemudian kita ketikkan lagi di bawahnya label untuk password, label for-nya password, kemudian labelnya kita ketikkan password titik 2. Kemudian kita ketikkan lagi input, tipenya password, name-nya password, required. Oke, jangan lupa save. Kemudian kita buat bottom yang tipenya submit, kemudian diisikan kita login. Kita lihat dulu di halaman webnya, ketikkan localhost, data mahasiswa. Oke, sudah muncul ya. Silakan login.
username, password, dan tombol login. Kemudian kita balik lagi ke VS Code, kita buat file baru bernama style.css agar tampilannya lebih menarik. Di sini saya tidak merekam pengetikannya karena mengingat durasi, sehingga saya kopikan file yang sudah ada. Kita pastekan di style.css, kemudian kita balik lagi ke index.php. Di bawah title kita buat link yang hrefnya ke style.css. Kemudian kita balik lagi ke halaman web dan coba kita refresh. Oke, tampilannya sudah jadi, lebih menarik. Kemudian kita balik lagi ke VS Code-nya, kita buat file baru lagi dengan nama koneksi.php. Kemudian kita buat tag PHP ya, kurang dari tanda tanya PHP, kemudian tanda tanya lebih dari, dimana kita membuat variabel host dengan nama localhost. Kemudian kita buat variabel user dengan nama root. Kemudian kita membuat variabel password, kita kosongkan. Kemudian kita membuat variabel lagi database name dengan nama db campus. Kemudian kita buat lagi variabel count yang isinya mysqli connect, dimana di dalamnya kita masukkan variabel host, variabel user, variabel password, dan variabel database name. Kemudian kita buat pengkondisian if tanda seru variabel count kurung kurawa, kemudian di dalamnya kita ketikkan die koneksi database gagal mysqli connect error. Kemudian kita buat file lagi bernama checklogin.php, kita buat sintak PHP. Kemudian kita masukkan koneksi.php dengan cara ketikkan include koneksi.php. Kemudian kita buat kondisi if dalam kurung $_server kurung kurawa, di dalamnya kita ketikkan request method sama dengan 2 kali, dalam kurungnya kita masukkan post, kemudian kita kasih kurung kurawa, dimana variabel username sama dengan $_post username, dan variabel password sama dengan $_post password. Kemudian kita buat variabel lagi yang kita kasih nama SQL, dimana isinya merupakan mysqli query, yaitu kita ambil count, variabel count, kemudian kita masukkan select bintang from pp password login where username sama dengan petik 1 variabel username and password sama dengan petik 1 variabel password. Kemudian jangan lupa titik komanya. Kemudian kita buat kondisi if dalam kurung mysqli _num_row dalam kurung variabel SQL sama dengan 1, terus kurung kurawa, kita kasih komentar apabila login berhasil maka session start dalam kurung kosongkan saja, kemudian kita ketik titik koma, kemudian $_session kurung kurawa kurung siku petik 1 username sama dengan variabel username titik koma ya, jangan lupa. Kemudian header dalam kurung kita isikan location titik 2 halaman.php. Kemudian kita lanjutkan else kurung kurawa, kita beri komentar
login gagal, session start dalam kurung, kosongkan lagi, titik koma, kemudian kita ketikkan $session, login error sama dengan username dan password tidak cocok. Silahkan coba lagi. Kemudian untuk headernya, location-nya ada di index.php, sehingga ketika ada username password tidak cocok, pesan ini akan muncul di halaman index.php. Kemudian untuk kita masukkan lagi else untuk yang atas ini, header dalam kurung location index.php. Kemudian kembali ke index.php, kita tangkap ya yang tadi dari cek login.php. Untuk pesan kesalahannya kita buat sintak PHP dulu, kemudian kita ketikkan session start dalam kurung, kosongkan saja, if dalam kurung iset, kemudian dalam kurung $_session kurung siku, ketik 1 login error, kemudian kurung kurawa, kita ketikkan echo div class sama dengan error message, kemudian $_session kurung siku, ketik 1 login _error, titik, kemudian save div-nya. Oke, setelah itu kita akan membuat halaman .php nya. Kita buat file baru bernama halaman.php, kita buat tag HTML, tanda seru, klik tab, kemudian pada bagian title-nya kita ketikkan halaman data mahasiswa, kemudian kita ketikkan H1, halo selamat datang, kemudian kita buat link href sama dengan index.php, kemudian teksnya kita ketikkan logout. Halaman ini masih sederhana ya, kita hanya membuat untuk form loginnya saja dulu, memastikan bahwa username password itu mengambil data yang ada di TP password login. Oke, kemudian kita balik lagi ke halaman webnya, kita refresh, kita coba masukkan, ternyata ada error di file cek login.php baris 25. Oh, ini kurang titik koma ya, kita kasih save, coba lagi, muncul error lagi, ini di koneksi.php. Oh, baris ke-7, kita coba lihat apa yang salah. Oh, ternyata ini ada typo ya, connect-nya kurang benar. Oke, kita perbaiki, kita save, kemudian kita back dulu, refresh dulu, kita masukkan admin, passwordnya 123, login. Oke, sudah berhasil. Coba logoutnya, logout, kemudian kita coba lagi admin 123. Oke, sudah berhasil. Untuk video kali ini kita hanya fokus kepada form login, di mana username dan passwordnya kita ambil dari database. Apabila video ini bermanfaat, silahkan klik like tombol dan subscribe. Terima kasih.